Halo, selamat malam, sahabat Binsai sekalian yang saya cintai dimanapun kalian semua berada. Ya, pada kesempatan kali ini, ya kita akan mencoba membahas sedikit tentang salah satu eh, bidang di dalam dunia pendidikan, ya, yaitu tentang pembelajaran bahasa Inggris. Rekan-rekan sahabat Binsai sekalian yang saya banggakan, ya sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang menempati posisi yang paling tinggi atau yang tertinggi ya tingkat pemakaiannya di dunia. Ya, bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar yang wajib diketahui atau yang wajib ya dipahami dan bisa dipakai oleh setiap orang di seluruh dunia. Ya, karena bahasa Inggris ya merupakan alat komunikasi yang bisa menghubungkan atau bisa menghubungkan komunikasi kita dengan berbagai negara, dengan berbagai macam orang dari seluruh penjuru tanah air, dunia. Tapi sayangnya sahabat-sahabat Binsai sekalian bahwa pembelajaran bahasa Inggris kita sampai dengan saat ini masih ya menemui banyak kendala. Ya, banyak kendala ya dalam proses ya para pembelajar ya bahasa Inggris kita dalam memahami bahasa Inggris itu dan untuk mampu memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris. Untuk itu ya sahabat Binsai sekalian, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengangkat topik ini ya dengan harapan bahwa dengan topik ini saya angkat ya bisa memberikan masukan, bisa memberikan urun rembuk, bisa memberikan masukan bagi kita semua, terutama para guru maupun para siswa atau para pembelajar bahasa Inggris itu sendiri, sehingga kedepannya bahasa Inggris menjadi makin mudah, ya bisa dipelajari dengan baik, ya dan bisa mencapai harapan yang kita bisa cita-citakan bersama agar orang-orang Indonesia bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Sobat Binsa yang saya cintai, ya. Kalau kita melihat kembali, ya mungkin kita yang atau rekan-rekan yang seusia dengan saya, ya ataupun ya yang setelah saya, ya pasti ya mengalami belajar bahasa Inggris ini ya sejak di bangku SMP. Tapi di belakangan ini bahasa Inggris sudah mulai dipelajari dari tingkat TK. Ya, ini sebuah kemajuan ya yang patut kita syukuri ya bahwa bahasa Inggris itu memang disadari oleh setiap orang yang menjadi bahasa yang wajib dipelajari ya agar bisa berkompetisi dengan orang-orang ya dari luar negeri ya orang-orang dari negara-negara lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan sobat Binsa yang saya banggakan. Banyak orang mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu susah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu mudah, gampang. Dari dua pernyataan ini, ya rekan-rekan sahabat Binsai sekalian, ya dua-duanya mengandung kebenaran. Ya. Kalau dibilang mudah, ternyata banyak juga yang bisa memahami bahasa Inggris, yang bisa belajar bahasa Inggris dengan cepat, ya sehingga dia bisa ya mampu berkomunikasi dengan lancar. Tapi kalau dibilang susah, ya emang benar. Ya, bahasa Inggris juga kadang bisa menjadi susah. Ya, kita coba melihat realitas kita bahwa sebagian terbesar dari kita ya, yang pernah belajar bahasa Inggris, ya kalau boleh dikatakan bahwa kita sudah belajar bahasa Inggris sekitar ya bisa 10 sampai 15 tahun. Itu waktu yang tidak sedikit. Kita ambil ya anak-anak yang mulai belajar bahasa Inggris sejak sekolah dasar ya selama 6 tahun. Di sekolah menengah pertama itu 3 tahun belajar bahasa Inggris. Ya, lalu di tingkat SMA
Ya, 3 tahun lagi kita belajar bahasa Inggris. Belum lagi ketika sampai di bangku kuliah, kita masih belajar bahasa Inggris lagi. Tapi hasilnya apa? Ternyata kita masih menemui kendala. Tidak sedikit dari kita yang belum juga mampu berbahasa Inggris dengan baik dan lancar. Lalu pertanyaan kita, ada apa ya dengan pembelajaran bahasa Inggris kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan sobat Pinsai yang saya cintai, saya cukup sepakat dengan prinsip yang dipegang oleh Profesor Yohanes Surya, PhD, ya, yang juga menjadi seorang fisikawan termasyhur di negeri ini. Beliau mengatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak-anak yang belum mendapat kesempatan belajar dengan guru yang baik, dengan metode yang benar. Catatan ya yang penting ya kita lihat dari pernyataan atau prinsip yang dipegang oleh Profesor Yohanes Surya adalah anak-anak belum mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik dengan metode yang benar. Ya, antara guru yang baik dan metode yang benar. Mungkin guru yang baik banyak. Ya, ketika anak-anak kita atau kita sendiri pada saat sekolah atau kuliah, begitu banyak guru-guru kita yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah metode yang dipakai sudah benar apa tidak? Ini sebuah tanda tanya besar bagi kita. Ya. Mengapa ya saya setuju dengan pernyataan Profesor Yohanes Surya ya yang baru saja saya sebutkan tadi. Ya, karena saya telah membuktikan sendiri ya sebagai seorang pengajar ya, pengajar bahasa Inggris. Ya, saya mengajar bahasa Inggris kurang lebih sudah sekitar 20-an tahun. Ya, saya menjadi seorang guru ya sejak tahun 1998. Awal mula ya ketika saya belajar mengajar bahasa Inggris, ya saya menemukan fakta bahwa ya cara pengajaran bahasa Inggris ya ketika saya masih sekolah, ya ketika saya masih belajar di bangku sekolah di tingkat SMP, ya karena saya dulu belajar bahasa Inggris mulai dari SMP ya sampai dengan kuliah, ya metode yang dipakai guru masih itu saja, ya kebanyakan ya guru ya mengajarkan anak-anak kita atau mengajarkan kita bagaimana kita menjawab soal, mengajarkan kita tentang pengetahuan tentang bahasa, mengajarkan kita bagaimana menjawab soal ya bahasa Inggris itu. Ini menjadi titik lemah kita. Kenapa bahasa Inggris ini hanya ya kita pintar bahasa Inggris hanya secara teori. Kita pintar menjawab soal-soal ya ada yang ya bisa mencapai TOEFL 600. Tapi soal kemampuan berbahasa Inggris ya nanti dulu. Padahal dalam realitas kehidupan kita, bahasa ya sebagai alat atau sebagai media komunikasi, bahasa fungsinya adalah mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita bicarakan dengan lawan bicara kita. Bahasa Inggris bukan untuk sekedar dipahami, tapi bahasa Inggris harus bisa diimplementasikan, harus bisa dijadikan alat komunikasi bagi kita. Tapi memang kita cukup menyayangkan ya mungkin sampai detik ini ya pembelajaran bahasa Inggris kita di sekolah-sekolah atau dimanapun itu masih berorientasi pada bagaimana kita mengetahui, memahami
bahasa ya atau bahasa Inggris hanya sebatas sebuah pengetahuan. Bahasa Inggris dipelajari untuk menjawab soal. Ini awal mula kita atau menjadi dasar atau menjadi faktor utama yang membuat kita ya sulit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris secara baik dan benar. Kita melihat ya bahwa banyak sekali guru-guru kita ya, apalagi mungkin di daerah-daerah terpencil ya, di daerah-daerah yang mungkin ya tingkat penggunaan bahasa asing ya dalam hal ini bahasa Inggris itu masih sangat sedikit. Bahasa Inggris diajarkan ya hanya sebagai sebuah pengetahuan. Mungkin juga guru-guru yang mengajar ya di dalam kelas ya mengajar bahasa Inggris tapi bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Ya, ini saya rasa masih berjalan sampai sekarang. Dan ini yang menjadi faktor utama kita kenapa anak-anak kita tidak mampu atau belum mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, karena ya bagaimana benar? Ya, guru saja mengajar bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mestinya ya guru kita itu ketika mengajar bahasa Inggris ya menggunakan bahasa itu ya sebagai bahasa pengantar. Ya kalau anak-anak kita mungkin agak sulit menangkap, ya dicoba. Ya dinaik ya mulai dengan 50% dulu pakai bahasa Inggris. Ya semakin hari kita tingkatkan ya sampai pada taraf tertentu ya kita 100% pakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar kita dalam mengajar. Memang tidak mudah ya rekan-rekan dan sobat Binsai sekalian ya untuk mengajar bahasa Inggris. Ya kadangkala banyak dari rekan-rekan guru yang mengatakan bagaimana saya harus ya menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar ya anak-anak kita tidak paham ya tidak mengerti tentang ya apa yang saya katakan. Ini cara berpikir yang mungkin ya boleh saya katakan ya kurang tepat. Ya, kalau cara berpikir kita seperti itu maka sampai kapanpun anak-anak kita akan tidak akan pernah ya memakai bahasa itu sebagai memang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ya, kalau kita tidak mulai dari ya pada saat kita mengajari mereka maka sampai kapanpun anak hanya bisa ya mengerti bahasa Inggris. Maka seringkali ya saya punya pengalaman mengajar ya anak-anak ya maupun orang-orang kerja ya ketika sebelum mulai pengajaran ya saya tanya mereka kesulitanmu apa sih ya dengan bahasa Inggris. Banyak sekali dan hampir semua mengatakan bahwa kami sebenarnya tahu apa yang diomongkan guru. Apa yang orang lain katakan dalam bahasa Inggris itu. Tapi persoalannya kami bingung ya ketika kami harus menjawab. Kami bingung ketika kami harus merespon mereka ya dengan bahasa Inggris. Kami takut salah. Ini persoalan utama kita. Ya. Persoalan utama kita terletak di sini. Ya, karena kita jarang sekali membiasakan anak-anak atau pembelajar bahasa Inggris ini untuk berbahasa Inggris. Bukan belajar bahasa Inggris, tapi berbahasa Inggris. Ya, kalau hanya belajar bahasa Inggris, maka kita hanya tahu tentang ilmu tentang bahasa Inggris. Mengerjakan soal mungkin kita hebat. Menjawab soal kita hebat. Tapi persoalannya bahasa Inggris ini adalah alat komunikasi. Ya ketika kadang nilai kita 9, 8 bahasa Inggrisnya. Tapi ketika diajak bicara dengan bahasa Inggris tidak sebanding dengan nilai itu. Nah, ini perlu paradigma baru ya dari kita semua ya terutama para guru agar bahasa Inggris ini memang benar-benar menjadi bahasa
sarana untuk komunikasi, bukan ya menjadi sekedar sebagai sebuah pengetahuan. Ini catatan kritis kita untuk ya bagi para pengajar, karena saya juga mengajar bahasa Inggris. Ya, rekan-rekan sekalian, sobat Binsa yang saya cintai, ya kalau boleh bercerita sedikit ya. Ya saya ya mengajarkan orang-orang dari berbagai macam daerah. Ya saat ini saya ya mengajar mereka ya secara online ya, dan luar biasa ya hasil yang anak-anak ya yang peroleh, ya hasil yang mereka dapatkan ketika belajar bersama saya ya ya tidak terbayangkan oleh saya, Bapak Ibu. Ya, dalam waktu 1 bulan ya saya punya komitmen dalam diri saya ya, ketika saya mengajar ya pada orang-orang atau kepada siswa, kepada ya terutama kepada murid-murid saya yang mengambil kelas-kelas privat ya, saya beri garansi bahwa dalam 1 bulan kalau Anda nggak merasakan perbedaan ya, kalau tidak ada kemajuan dari Anda, maka ya Anda nggak perlu bayar saya. Dan saya buktikan ya, setelah pertemuan 1, 2, 3, 4 ya, kemajuan yang luar biasa. Dari semua murid yang pernah saya ajari ya bahasa Inggris, ada kemajuan yang luar biasa. Sebenarnya saya tidak susah-susah amat ya mengajari orang untuk bisa bahasa Inggris. Maka yang perlu kita terutama bagi rekan-rekan ya yang mengajar di sekolah ya, satu yang perlu menjadi catatan kita ya, yang perlu kita gaungkan terus kepada anak-anak kita adalah tujuan dari belajar bahasa Inggris itu. Ya, Anda harus ya menyampaikan ya apa sih tujuan belajar bahasa Inggris? Mengapa kita harus belajar bahasa Inggris? Dan apa peluang kita ke depannya kalau kita bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nah, ini hal yang sebenarnya ya hal yang cukup umum rekan-rekan sekalian ya. Tapi kalau kita tidak sampaikan ke anak-anak kita, mereka tidak akan ya tergerak, motivasi mereka akan biasa-biasa saja ya. Tapi ketika kita ya mencoba untuk meyakinkan mereka, beri mereka contoh ya bahwa dengan kemampuan bahasa Inggrismu yang baik, maka kamu akan mendapatkan peluang-peluang ya, kamu bisa berkompetisi dengan orang lain. Nah, ini ya kadangkala yang luput dari penyampaian kita ya sebagai seorang guru. Akhirnya anak ya belajar ya hanya sekedar ya yang penting dapat nilai. Ya, apalagi kalau kita mengajar di dalam kelas ya tidak menarik, ya metode yang kita pakai membosankan, ya maka anak semakin jauh dari itu. Ini saya rasa perlu sekali ya mereformasi tujuan pembelajaran bahasa Inggris kita di sekolah khususnya ya. Kita mencoba ya untuk meyakinkan anak-anak ya, rekan-rekan sobat Binsa sekalian ya, kita saat ini ya dalam berbagai media ya kita bisa belajar bahasa Inggris, dan anak-anak kita tunjukkan ya bahwa bahasa Inggris itu memang benar-benar dipakai dalam dunia kerja, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka bicara dengan orang lain, ya dalam media sosial, ya ketika mereka harus berkomunikasi dengan teman-teman mereka dari negara lain, ya bahasa Inggris menjadi jembatan bagi mereka untuk bisa berkomunikasi. Di situ ya pentingnya ya seorang guru yang mampu menempatkan bahasa Inggris itu sebagai sesuatu yang memang Anda wajib, Anda perlu ya belajar ini. Ya tujuan dari belajar bahasa Inggris itu perlu kita benar-benar kita sampaikan, kita ulang ke anak-anak kita. Dan yang kedua, ya usahakan belajar bahasa Inggris itu jangan dimulai dengan hal-hal yang sukar.
Ya, kadangkala ya rekan-rekan sobat Binsai sekalian, ya saya juga pernah mengalami pada saat waktu itu, ya ketika belajar bahasa Inggris, ya ketika sudah mulai sulit, ya banyak ya teman-teman yang mulai ya berjatuhan, ya mereka yang motivasi mereka mereka untuk belajar bahasa Inggris menjadi berkurang karena merasa diri, oh saya tidak bisa. Ketika gurunya ngomong bahasa Inggris, oh saya tidak mengerti. Jadi konsep, ya pemahaman dan stigma yang ada di dalam diri anak itu yang perlu kita terus-menerus untuk membangun kepercayaan diri mereka. Bagaimana kita membangun kepercayaan diri anak-anak kita? Ya, dengan cara ya kita mulai dengan hal-hal yang praktis. Kita mulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya, misalnya ya bagaimana sih memperkenalkan diri ya di depan orang banyak. Kita kasih ya siapkan mereka. Terus mereka coba ya satu persatu. Ya biasanya kalau saya mengajar saya minta anak untuk maju ke depan. Ya, maju ke depan ya kamu berceritakan tentang dirimu. Tapi sebelum mereka maju kita sudah siapkan mereka. Nah, ketika mereka memiliki kepercayaan diri, ketika mereka mampu ya menceritakan tentang diri mereka sendiri, itu menjadi ya, titik awal keberhasilan kita. Keberhasilan kita sudah 50%, kita sudah berhasil. Ya, ketika anak sudah punya kepercayaan diri, ya berbicara di depan kelas. Ya, karena belajar bahasa Inggris butuh kepercayaan diri. Ya, ketika anak dia mulai ada rasa percaya dirinya, maka ini yang harus kita angkat terus. Kita harus dukung terus, kita harus support mereka, ya, agar mereka bisa ya bisa menikmati belajar bahasa Inggris itu. Tapi kadang sobat Binsai sekalian yang saya cintai, banyak tidak sedikit juga guru-guru kita ya kalau mengajar di depan kelas adanya marah-marah. Apalagi kalau anak-anak mulai ribut gitu, ya adanya ya marah, ya karena merasa bahwa anak-anak tidak dengarkan saya. Ya ketika anak-anak ribut, ya rekan-rekan Binsai sekalian dan mungkin secara khusus untuk teman-teman guru karena kita sama-sama guru. Ya saya puluhan tahun saya ya, sebagai seorang pengajar sampai sekarang saya masih mengajar. Ya, ketika anak kurang memperhatikan kita, berarti something wrong. Ya, something wrong dengan kita. Ya. Maka kita kaji lagi. Ini namanya self reflection. Ya, refleksi diri kita. Ya. Ada apa dengan kita? Kenapa anak tidak mau memperhatikan kita? Kenapa pelajaran yang kita ajarkan tidak disukai oleh anak, tidak dipahami oleh anak? Jangan dibalik ya rekan-rekan sekalian ya. Makanya kadang orang ya pada zaman dulu khususnya rekan-rekan sekalian ya seorang guru kalau anak-anaknya tidak bisa pada saat ujian, wah itu kebanggaan luar biasa. Ya paradigma ini yang perlu kita rubah rekan-rekan Binsai sekalian. Ya, ketika anak tidak bisa, ya saya yang pernah menjadi pimpinan sekolah bertahun-tahun. Ya saya katakan pada guru-guru kalau Anda ya memberikan ujian tes ke anak-anak. Kalau 50% saja anak-anak tidak bisa menjawab dengan baik atau tidak mencapai nilai minimum yang Anda tetapkan, maka yang gagal adalah Anda, bukan anak. Menguji anak, ya. Soal-soal yang kita ujikan ke anak sebenarnya tujuannya bukan menguji anak, Bapak Ibu sekalian, tapi itu menjadi bahan evaluasi bagi kita. Seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa baikkah pengajaran yang kita lakukan, itu menjadi self evaluation bagi kita, evaluasi diri kita, ya. Apakah kita sudah berhasil apa tidak? Semakin banyak anak gagal dalam pembelajaran kita, maka yang bertanggung jawab adalah Anda. Ya, mutu pembelajaran atau mutu pendidikan kita kalau tidak maju, Anda jangan salahkan murid. Yang salah adalah Anda, dan Anda.
Anda sebagai pengambil kebijakan, Anda sebagai pelaku yang harusnya membuat anak-anak itu mampu ya dalam pendidikannya, tapi menjadi tidak mampu karena mungkin saja metode yang Anda pakai salah, ya pendekatan yang Anda pakai itu keliru. Nah ini bahan refleksi kita, ya sama juga ya dalam tataran lebih tinggi, ya pemerintah, ya ketika dia menjalankan programnya tidak ada hasil, maka yang salah adalah pemimpinnya, yang bukan anak buahnya. Ya kalau pemimpinnya benar, pemimpinnya bisa menyelesaikan masalah, maka apapun masalah bisa diselesaikan. Tapi seringkali yang terjadi ya tidak hanya di dalam dunia pendidikan, tidak hanya di dalam negeri kita, ya di mana-mana ya pemimpin selalu melempar tanggung jawab. Pimpinan sekolah selalu melempar tanggung jawab. Guru selalu melempar tanggung jawab. Dan yang salah adalah si pelaku, si murid, si stafnya, atau tingkat semua orang yang ada di bawah dia. Padahal sesungguhnya kemampuan Anda untuk mengatasi persoalan itu yang ditunggu, ya. Maka ya jangan heran ya Bapak Ibu sekalian ya bahwa kadang banyak sekali orang yang mestinya dia yang harus mengatasi masalah tapi dia menjadi sumber masalah. Banyak pemimpin kita ya yang pintar ngomong. Adanya menyalahkan orang lain. Anda tidak bisa. Nah, kalau dia tidak bisa, tuntun dia agar jadi lebih baik. Kalau murid kita tidak bisa, tuntun dia agar dia bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik. Tapi seringkali ya ada ego yang di dalam diri kita yang membuat kita menjadi orang yang tidak pernah salah. Guru ya di mana-mana ya seringkali tidak ya kalau dikritik muridnya pasti ya adanya menyangkal yang salah murid. Belum tentu Bapak Ibu. Nilai-nilai yang ketika kita uji anak-anak kita apakah itu ulangan harian, ya ulangan tengah semester atau ujian akhir, ya hasil yang diperoleh oleh anak-anak kita menjadi cerminan keberhasilan kita sebagai seorang guru. Seberapa tinggi presentasi keberhasilan mereka itu adalah cerminan kita. Kita berhasil apa tidak itu ditentukan dari hasil yang diperoleh anak-anak kita. Ya, demikian pun Bapak Ibu di dalam pembelajaran bahasa Inggris ya yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Ya, keberhasilan anak, kegagalan anak adalah tanggung jawabnya guru. Kegagalan guru adalah tanggung jawabnya pimpinan sekolah. Ya, jangan heran Bapak Ibu, ya kadang ada pimpinan sekolah yang mengatakan, oh guru saya tidak mampu, oh guru saya tidak baik, oh guru saya kok seperti ini. Ya, tapi hanya sebatas itu. Saya pernah jadi pimpinan sekolah, ya, dan ini seorang pemimpin itu harus menjadi orang yang terdepan, ya, terdepan untuk menunjukkan bahwa sebaiknya hal ini harus dijalankan dengan cara ini. Ya, kalau ada masalah, ya, bimbing mereka. Kalau mereka tidak mampu atau kurang mampu, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bimbing mereka agar mereka bisa mampu, bukan menyalahkan mereka. Sama juga ke tingkat anak-anak. Ya. Bapak, Ibu, dan Sobat Binsai ya, yang saya cintai, kita kembali lagi ya dalam kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang bahasa Inggris. Ya. Rekan-rekan Binsai yang berbahagia. Ya. Satu ya poin kedua yang ingin saya sampaikan ya agar pembelajaran kita, agar pengajaran bahasa Inggris kita itu bisa berjalan baik dan lancar adalah butuh praktek. Praktek dan praktek lagi. Hanya dengan itu ya
anak-anak bisa ya memiliki kemampuan bahasa Inggris seperti yang kita harapkan. Nah, catatan bagi kita bahwa ketika kita menyuruh anak praktek untuk berbahasa Inggris, ya kita sebagai gurunya ya harus memberikan contoh, ya, karena contoh itu yang akan ditiru oleh anak. Jangan kita menyuruh anak kita ya karena ada di dalam textbook ya suruh oke, anak-anak ya kamu maju ya berpasang-pasangan ya terus kamu praktekkan dialog ini. Itu tidak akan pernah menjawab Bapak Ibu. Kita tidak akan berhasil ya kalau cara kita mengajar ya hanya sebatas itu. Ya, maka kita butuh ya praktek. Praktek itu bisa dilakukan ketika kita masuk kelas. Kita berbincang-bincang dengan anak-anak. Ingat teman-teman guru sekalian, teman-teman guru bahasa Inggris, ya jangan sekali-sekali Anda mengejar target, ya, mengejar materi. Materi ini harus selesai. Tidak akan pernah berhasil Anda. Ya, karena saya sudah mengalami itu. Dan saya ya orang yang tidak pernah menetapkan ya, berapa target target materi yang harus saya selesaikan ke anak-anak. Tapi yang saya targetkan adalah seberapa baik, seberapa bisa anak itu bisa berbahasa Inggris. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Bukan materinya. Buat apa banyak materi kalau anak-anak kita tetap saja nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Hasilnya ya seperti sekarang ini. Mungkin rekan-rekan yang menonton video saya ini ya mungkin bagian dari itu. Yang bagian ya yang mengalami proses pembelajaran bahasa Inggris yang kurang tepat sasaran. Sehingga Anda ya sampai saat ini tetap menemui kesulitan dalam berbahasa Inggris. Nah, ini catatan kritis bagi kita semua sebagai pengajar bahasa Inggris ya agar kedepannya kita bisa mengajarkan anak-anak kita dengan lebih baik sehingga mereka bisa berbahasa Inggris. Kuncinya adalah Anda berlatih, berlatih dan berlatih lagi. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak usah yang muluk-muluk ya, tidak perlu yang sulit-sulit. Ya Anda ciptakan sendiri. Ya, karena ini kan alat komunikasi. Bahas tentang topik percakapan yang ada dalam kehidupan Anda. Jangan sekali-sekali kita hanya bergantung pada topik percakapan yang ada di textbook. Itu tidak akan membantu. Karena yang bikin textbook itu kan orang dengan kultur dan budaya yang berbeda. Nah, ketika kita ada di daerah, kulturnya berbeda. Cara ya berkomunikasinya berbeda ya disesuaikan. Ya. Bapak Ibu rekan binsai yang saya cintai, ya, beberapa waktu lalu saya mendengar beberapa daerah. Ada ya daerah yang mencanangkan ya English Day untuk ya seluruh ya pejabat atau seluruh pegawainya ya di seluruh wilayah itu. Itu ide yang brilian, luar biasa. Ya, saya sebagai seorang ya guru bahasa Inggris itu mengapresiasi yang setinggi-tingginya inisiatif itu. Tapi persoalannya teman-teman sekalian, ya ide itu memang luar biasa. Tapi kalau ide itu hanya dalam tataran wacana, tidak ada kontrol, tidak ada program yang jelas, tidak ada ya pengawasan, ya tidak ada tujuan yang jelas. Maka ya semua ya sia-sia. Ide yang luar biasa itu kalau tidak diimplementasikan, tidak sampai pada tahap eksekusi, ya itu akan sia-sia, ya tidak akan berhasil. Ya banyak daerah yang saya dapat informasinya, ya ide itu menguap begitu saja. Padahal itu kan sebuah terobosan yang sangat baik. Nah di sini butuh komitmen. Ya, seorang pemimpin itu harus punya komitmen ketika mencanangkan sesuatu ya dia harus benar-benar mengawasi, mengontrol ya sampai pada tahap eksekusi. Cek eksekusinya itu sudah tepat atau belum. Ada evaluasinya, ada monitoringnya.
evaluasi. Ya, setiap berapa bulan dikaji lagi. Kalau punya semangat yang baik, ya tempatkan orang untuk memang memantau, memonitor implementasinya di lapangan. Ya, jangan sekedar kita lempar isu, lempar ide, lempar program ya ke publik, terus ya terserah Anda mau jalanin apa tidak. Ya, sama aja bohong, ya. Tidak, karena tidak akan pernah bisa berhasil. Apapun yang kita lakukan kalau tidak ada pengawasan, pengontrolan, ya memastikan apa yang kita canangkan itu berhasil, maka apapun Anda, siapapun Anda, ya dan dalam bidang apapun yang Anda lakukan tidak akan pernah ya, bisa berhasil. Ya, karena Anda tidak mengontrol itu. Demikian pun guru. Ya, guru ya, menyuruh anaknya, anak-anak, oke kamu hafal ya percakapan ini. Ya, setelah waktunya untuk mereka maju, suruh mereka maju satu persatu atau berpasangan. Tidak akan berhasil. Ya. Nah, ini menjadi catatan kita ya, rekan-rekan sekalian. Ya, terus pada bagian berikut saya coba bicara ya tentang tata bahasa atau grammar. Banyak orang mengatakan ya di iklan-iklan juga banyak orang mengatakan belajar bahasa Inggris tanpa grammar, tanpa tata bahasa. Anda bohong besar. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak paham tentang bahasa Inggris. Anda tidak paham tentang bagaimana mempelajari sebuah bahasa. Ya, kadang ya kita temukan ya biar laku iklannya, biar laku lembaga kursusnya atau institusinya, terus ya memberi angin surga. Oke, kami di sini ya belajar tanpa tata bahasa, tanpa grammar, bisa bahasa Inggris. Siapa bilang? Karena ya perlu disadari bahwa setiap kata, setiap kalimat yang Anda ungkapkan, yang Anda komunikasikan dengan para pembelajar itu merupakan tata bahasa. Itu menjadi grammar di situ. Anda pasti pakai grammar. Ya. Ini memang kadang mindset yang salah. Ya, akhirnya orang ya berduyun-duyun datang ke tempat itu. Ya kan, oh di sana katanya tidak pakai grammar. Saya yang paling nggak suka, saya paling nggak bisa grammar. Ya di sana nggak pakai grammar, jadi saya ingin belajar bahasa Inggris di sana. Itu omong kosong besar, saudara-saudara sekalian. Saya ini guru bahasa Inggris baru ya sudah puluhan tahun. Ya, saya tahu benar bagaimana ya membuat anak ya pembelajar itu bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Tidak ada yang bilang tidak ada yang bisa mengklaim bahwa belajar bahasa Inggris tanpa grammar. Ya. Karena setiap ucapan kita, setiap kalimat yang kita buat itu merupakan grammar, tata bahasa. Ya kalau tidak ya Anda nggak akan bisa ngomong bahasa Inggris itu. Ya karena setiap kalimat yang Anda ungkapkan itu adalah tata bahasa. Itu adalah grammar. Cuman persoalannya Anda paham apa enggak itu bahwa itu adalah tata bahasa. Ini persoalan lain. Yang seharusnya ya menurut hemat saya yang seharusnya kita lakukan adalah belajar bahasa Inggris itu tidak hanya melulu tentang tata bahasa, tidak hanya melulu tentang grammar. Karena memang ya harusnya seperti itu. Ya, kalau kita hanya belajar grammar, belajar tata bahasa, maka kita tidak akan pernah bisa untuk berkomunikasi. Karena esensi daripada bahasa itu adalah komunikasi. Berkomunikasi dengan bahasa itu. Itu esensinya. Ya, untuk bisa berkomunikasi butuh penataan kata demi kata untuk membuat sebuah kalimat, untuk membuat sebuah pertanyaan. Maka perlu ya, grammar itu tetap perlu. Ya, tidak ada yang bilang tidak perlu. Kalau dia bilang tidak perlu grammar, maka dia tidak paham tentang pembelajaran bahasa. Oke, Bapak Ibu, Sobat Binsa yang saya cintai, pada poin terakhir yang ingin saya sampaikan
atau mungkin juga perlu yang saya kritisi yang masuk dalam mindset kita adalah kadang orang mengatakan bahwa kalau kamu ingin belajar pintar berbahasa Inggris, kamu hafalin kata-kata, hafalin kamus. Luar biasa ya. Saya juga pernah mengalami itu. Ya, guru saya dulu juga pernah menyuruh, ya kamu hafalin kata-kata itu. It doesn't work everybody. Tidak jalan. Ya, karena bukan di situ persoalannya. Ya, Anda hafalin kata itu tapi Anda tidak tahu kapan dipakai. Maka itu juga tidak membantu apa-apa. Menghafal perlu tapi bukan satu-satunya cara untuk bisa berbahasa Inggris. Kosakata itu bisa dikembangkan dari mana-mana, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Binsai. Ya, kita bisa belajar kosakata dari berbagai macam media, apalagi sekarang dalam era digital, era globalisasi. Kita bisa menemukan kosakata vocab dalam bahasa Inggris itu dalam seluruh gerak kehidupan kita. Kita bisa mendengarkan kata-kata bahasa Inggris itu lewat video, lewat film-film yang ada di televisi. Ya memang sayang banget sih teman-teman ya, ini kritikan untuk media kita juga. Ya media kita ya jarang sekali sekarang yang memutar film-film yang berbahasa Inggris. Ya ini memang satu apa ya kelemahan kita ya. Yang ada ya yang banyak di media kita itu hanya sekedar hiburan ya. Hiburan yang kadang juga bisa menjerumuskan kita ya. Banyak film-film yang memang tidak mendidik ya, tidak mendidik kita menjadi orang yang diharapkan ke masa depan. Maka ya sekarang ya fasilitasnya banyak sekali ya, kalau kita tidak bisa menemukan melalui media televisi, banyak rekan-rekan sekalian melalui YouTube kita bisa nonton di sana. Ada film-film berbahasa Inggris. Ya di dalam film-film itu banyak yang dikasih ya catatan ya running text-nya ya, teks berjalan ya, di situ ada terjemahannya. Itu sangat membantu kita Bapak Ibu sekalian dan para siswa yang ya mungkin menonton video ini. Itu sangat membantu Anda untuk mengembangkan vocabulary Anda. Tidak harus Anda menulis. Kalau Anda kesulitan ya saat ini ya, kita misalnya sulit untuk atau tidak tahu ya arti dari kata itu, Anda punya gadget, punya handphone, Anda gampang sekali cari lewat Google Translate, selesai. Tapi tidak berhenti sampai situ ya. Setelah itu ya kita praktek, kita gunakan kata-kata itu. Ketika kita mencoba menggunakan kata itu, mencoba lagi dan lagi dan lagi, pasti bisa ya. Vocab Anda akan berkembang seiring dengan kemauan Anda. Maka butuh motivasi dari Anda. Butuh Anda memahami, mengerti, dan mengetahui tujuan Anda belajar bahasa Inggris. Kalau Anda nggak tahu, ya akan berjalan tanpa arah. Ya ibarat orang ingin jalan-jalan tapi tidak tahu kemana arahnya. Lama-lama bisa salah jalan. Ya. Sobat Binsai yang saya cintai, kira-kira itu poin-poin penting yang perlu kita perhatikan untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Ya, saya harap bahwa beberapa poin tadi membantu kita, terutama teman-teman ya sesama guru bahasa Inggris khususnya ya, untuk benar-benar meletakkan pembelajaran bahasa Inggris ini pada porsi yang tepat, pada metode yang benar, sehingga anak-anak kita tidak lagi ya menemukan kesulitan dalam berbahasa Inggris. Pada bagian terakhir saya akan merangkum kembali beberapa poin yang kira-kira menjadi yang perlu saya garis bawahi dalam pemaparan saya pada kali ini. Yang pertama, rubah paradigma Anda. Rubah paradigma Anda tentang belajar bahasa Inggris. Bangun mindset bahwa bahasa Inggris itu mudah, bahasa Inggris itu gampang. Dengan begitu, ya khusus ini catatan untuk
adik-adik ya yang sedang belajar bahasa Inggris atau siapapun Anda yang belajar bahasa Inggris, bangun mindset bahwa bahasa Inggris bagi Anda itu mudah. Bahasa Inggris itu gampang. Dengan keyakinan itu, Anda akan ya punya keberanian, punya kemauan, punya motivasi untuk bisa menguasai bahasa Inggris itu. Yang kedua, reformulasi tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Ini khusus bagi rekan-rekan guru. Ya, pikirkan kembali ya untuk menetapkan tujuan Anda untuk belajar bahasa Inggris. Jangan tujuan Anda mengajarkan bahasa Inggris itu adalah untuk ujian. Itu Anda akan, itu namanya membunuh anak-anak, membunuh masa depan anak-anak. Karena Anda hanya menyiapkan mereka untuk menjawab soal. Nah, ini perlu diperhatikan benar ya oleh rekan-rekan guru sekalian, ya juga orang tua, bahwa belajar bahasa Inggris adalah tujuannya agar kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena esensi daripada bahasa itu adalah sebagai media komunikasi. Media komunikasi sebagai sarana komunikasi kita dengan orang lain, sarana untuk menyampaikan pesan, menyampaikan penjelasan kita, menyampaikan pertanyaan kita pada orang lain. Maka di sini kita butuh praktek. Praktek, praktek, dan praktek. Kuncinya di situ untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris harus diorientasikan pada bagaimana bahasa Inggris itu dipakai dengan baik. Yang ketiga, dibutuhkan komitmen ya dan konsistensi di dalam berlatih berbahasa Inggris. Ini hal yang memang tidak bisa ditawar, saudara-saudara sekalian. Ya. Ketika Anda ingin bisa berbahasa Inggris, maka bangun komitmen dalam diri Anda bahwa saya ingin belajar bahasa Inggris, saya ingin tahu berbahasa Inggris, saya ingin bisa berbahasa Inggris. Kalau Anda punya kemauan itu, punya motivasi itu, maka secara konsisten Anda melakukan ya itu, berlatih lagi, dan lagi. Jangan pernah berhenti untuk berlatih. Kalau Anda melakukan itu setiap hari, saya yakin 2-3 bulan Anda bisa bahasa Inggris dengan lancar. Ya. Yang keempat, grammar atau tata bahasa. Grammar atau tata bahasa itu penting. Tapi bukan hanya grammar atau tata bahasa yang kita ajarkan pada anak-anak. Ingat lagi, esensi ya dari tujuan belajar bahasa adalah agar kita mampu berkomunikasi menggunakan bahasa itu. Ya, maka grammar dan tata bahasa di sini menjadi tools kita, menjadi perangkat kita ya untuk bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Jangan dibalik. Ya. Grammar itu menjadi sarana kita untuk bisa membuat sebuah kalimat, membuat sebuah pernyataan, membuat sebuah pertanyaan, membuat sebuah narasi percakapan, narasi yang ingin kita jelaskan pada orang lain. Grammar menjadi penting di sana. Ya, apalagi rekan-rekan sekalian, ya ketika bahasa Inggris khususnya sudah kita pakai sebagai bahasa pengantar kita dalam komunikasi di forum-forum resmi, forum-forum formal atau forum ilmiah atau dalam tulisan-tulisan ilmiah, maka tata bahasa atau grammar itu menjadi hal yang sangat-sangat diperhatikan oleh kita sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Ingat ya, kesalahan kita dalam menetapkan atau dalam menarasikan sebuah pernyataan atau sebuah kalimat ya dalam bahasa ya, kalau kita menarasikan dengan salah maka makna yang akan dihasilkan akan berbeda. Yang kelima, rekan-rekan sobat Pinsai, belajar vocabulary. Ingat, belajar vocab bukan berarti harus menghafal kamus. Itu salah besar. Tapi menggunakan kamus sebagai alat, sebagai media untuk ya kita mencari makna dari kata-kata yang kita tidak ketahui, itu perlu. Belajar vocabulary atau kosakata
ya, atau perbendaharaan kata itu bisa dari mana saja. Ya, dalam era sekarang, era digital, ya, kita bisa belajar dari mana saja. Kita bisa mempelajari kosakata itu dari di setiap kehidupan kita, di jalanan, ya, di mal-mal, di kantor-kantor, di mana-mana itu ada kata-kata bahasa Inggris di sana. Ya, sebenarnya belajar kosakata itu tidak susah. Ya, kita bisa belajar di segala tempat. Ya, dimanapun ketika kita buka gadget kita buka handphone kita, itu semua di situ ya ada tulisan bahasa Inggris. Kita sudah belajar vocab di situ. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menggunakan vocab itu. Kuncinya adalah berlatih. Ibaratnya rekan-rekan sekalian bahwa belajar bahasa Inggris itu ya seperti naik sepeda. Kalau orang naik sepeda itu kan awalnya ya, sulit sekali. Ya, berjalan sendiri tidak bisa. Butuh bantuan orang lain. Nah, keberanian mencoba untuk naik di atas sepeda itu akan menjadi titik awal kita untuk bisa pintar naik sepeda atau mengendarai sepeda. Nah, jatuh bangun itu hal biasa, teman-teman sekalian. Tidak ada satupun yang langsung jadi. Ya, pasti ada jatuh bangunnya, ada proses. Jatuh bangun itu adalah proses. Salah kita ya, ketika kita salah membuat kalimat, ketika kita salah dalam mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris itu hal yang wajar. Nggak ada yang menyalahkan kita. Ya, kita itu hal yang memang kita bisa dialami oleh siapa saja. Ya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Anda coba lagi, perbaiki lagi. Seperti belajar naik sepeda, Anda jatuh, bangun lagi, coba lagi, dituntun lagi. Lama-lama setelah hari kedua, ketiga, keempat, Anda dituntun oleh teman Anda, ya, dituntun, ya, diarahkan. Lama-lama Anda bisa. Awal-awal masih jalannya mungkin tidak stabil, ya, tapi semakin lama pada akhirnya Anda menjadi seorang pembalap. Persis itu proses yang kita alami ketika kita belajar bahasa. Ya, di awal kita belajar bahasa pasti sulit, nggak ada yang mudah. Ya, orang makan saja perlu proses. Ya, mau makan nasi itu kan perlu proses. Ya, untuk jadi nasi itu butuh proses. Ada petani yang terlibat di sana. Ya, petani mengolah lahan. Ya, setelah mengolah lahan dia nanam itu padi. Ketika padi sudah bertumbuh, dia bersihkan itu rumput-rumput yang ada di sekeliling padinya. Ya, setelah itu ya dipupuk, ya dipupuk. Ya, setelah itu ya tiba saatnya panen. Setelah panen, ya, setelah panen, ya bulir-bulir padi itu dipisahkan dari bijinya, dari tangkainya. Ya, setelah itu ya baru digiling. Ya, setelah digiling baru jadi beras. Setelah jadi beras perlu dimasak. Ya, setelah Anda selesai masak, Anda nggak langsung makan dari periuk. Ya, Anda butuh proses ya. Ya, mengambil nasi itu taruh di piring. Setelah ada di piring, Anda masih butuh proses lagi. Ya, proses untuk makan. It's a long process. Tidak ada proses instan. Demikian pun dalam belajar bahasa Inggris, nggak ada yang instan. Tapi perlu komitmen Anda untuk mulai dari ya langkah pertama. Ya. Anda mulai dari langkah pertama, ya belajar, tetapkan komitmen Anda, ya tetapkan komitmen Anda, tujuan Anda belajar bahasa Inggris dan perkuat motivasi Anda, maka Anda pada akhirnya akan bisa. Bahasa Inggris, ingat rekan-rekan sekalian, bahasa Inggris yang harus dipraktekkan, bukan sekadar dipelajari. Kalau Anda hanya mempelajari, maka hanya pada tataran Anda mengerti bahasa Inggris. Sama tadi orang yang tentang naik sepeda. Semua orang itu tahu tentang naik sepeda. Tapi ketika Anda jalan, ya ketika Anda mengendarai sepeda itu, maka Anda akan tahu ya ternyata tidak semudah yang kita pikir, ya kita ada di dalam teorinya. Teori tidak akan pernah bermakna ketika Anda tidak mempraktikkan itu. Begitu sahabat Binsai, harapan saya bahwa
video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan guru bahasa Inggris, ya juga pada masyarakat secara keseluruhan butuh pemahaman secara komprehensif agar pembelajaran bahasa Inggris ke depannya bisa menjadi lebih bermakna, bisa tepat sasaran, dan tujuan kita agar semua orang bisa berbahasa Inggris itu bisa tercapai. Hal itu hanya bisa dicapai ketika Anda menentukan tujuan Anda, melakukan dengan benar, maka Anda akan sampai pada tujuan, Anda bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata ucapan saya yang mungkin kurang berkenan di hati rekan-rekan, atau mungkin ada teman-teman guru yang merasa merasa tersinggung dengan ucapan saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu sekalian. Ya, tujuan saya adalah bagaimana pembelajaran bahasa Inggris itu ke depannya bisa jadi lebih baik, sehingga anak-anak yang dititipkan pada kita supaya untuk dididik, untuk diajarkan ya berbahasa Inggris bisa tercapai. Demikian dari saya, sampai jumpa lagi. Salam Sobat Pinsai.